Oke, Kak Charlie. Suaraku sebelumnya terdengar jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Apa kabar semuanya? Sehat? Bugar? Atau mungkin ada yang sedang kurang enak badan karena sekarang Alhamdulillah. sudah, oke, Alhamdulillah. Kan ini sudah mulai masuk musim penghujan ya, teman-teman. Jadi lagi musimnya flu, radang, kemudian mungkin ada beberapa dari kita yang kalau cuacanya dingin itu jadi low energy mungkin. Semoga semuanya tetap bisa menjaga kesehatan ya, teman-teman. Mungkin ada yang baru selesai olahraga, boleh loh sambil dilanjutkan aktivitasnya. Selamat bergabung juga kepada Sobat Lisif dan juga teman-teman dari Solasu. Senang banget nih webinar kita hari ini diikuti mostly oleh wanita pekerja. Luar biasa memang. Nah, ngomongin wanita bekerja, pastinya nggak setiap saat juga kita itu semangat atau bagus performanya. Ada kalanya kinerja kita lemah, letih, lesu, ataupun sakit. Nah, kalau sudah sakit, pastinya produktivitas kita juga ikut menurun. Cuan juga menurun, ya kan? Ternyata ada loh rahasia untuk tingkatkan performa kita sebagai wanita pekerja. Kita butuh mengkonsumsi makanan penambah energi agar badan kita bugar seharian selain berolahraga. Dan karena salah memilih makanan, bisa-bisa justru bisa membuat badan semakin lesu atau bahkan sakit-sakitan. Lantas, makanan apa yang sebaiknya Sobat Lisbeth konsumsi untuk tingkatkan energi? Yuk kupas tuntas di Health Webinar Lisbeth hari ini bertemakan rahasia gizi untuk tingkatkan performa wanita pekerja bersama Coach Holly Fitria, SGZ, MGZ, yaitu seorang ahli gizinya Lisbeth. Siapkan diri kamu untuk hidup lebih sehat dan penuh energi. Jangan lewatkan webinar ini sampai habis. Yuk sharing bareng ahli gizinya yuk. Siapkan pertanyaanmu. Kepada Coach Holly, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Haira atas waktu dan juga layar yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Boleh, Coach. Silakan. Oke. Baik, untuk materinya apa bisa dilihat di layar teman-teman Terlihat, Coach. masing-masing? Oke, suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman Lisfit. Selamat berakhir pekan, selamat weekend ya. Walaupun weekend, terima kasih sudah menyempatkan hadir di sesi webinar kita kali ini yang akan spesifik membahas tentang gizi penunjang performa untuk wanita karir. Kenapa? Karena sebenarnya untuk pekerja itu sendiri juga ada spesifik kebutuhan gizinya ya teman-teman, terutama untuk wanita dan juga laki-laki. Nanti ada sedikit perbedaan. Lalu undang hal ini juga masuk ternyata di Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga kita perlu tahu nih bagaimana cara maintain dan juga memenuhi asupan gizi kita agar tetap optimal. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui nih, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng di akhir sesi. Yang pertama terkait dengan masalah gizi yang terjadi pada wanita. Itu ada tiga, nanti disebut juga dengan triple burden malnutrition. Nanti ada yang kelebihan, kekurangan, maupun defisiensi zat gizi mikro tertentu. Yang paling banyak itu biasanya anemia ya. Kenapa? Karena wanita ini kan dia mengalami yang namanya siklus menstruasi setiap bulannya, sehingga rentan mengalami anemia. Sehingga perlu nanti adanya konsumsi pangan-pangan tinggi zat besi dan juga suplementasi tablet tambah darah. Yang kedua, menghitung kebutuhan energi dan juga zat gizi, serta nanti kita belajar bagaimana cara menyusun menunya. Yang ketiga, ini mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya, tapi nggak apa-apa deh kita ulas lagi ya sedikit dan sebentar, yaitu tentang gizi seimbang dari isi piringku, yang merupakan panduan makan sehat, tepat, dan juga sesuai dengan kebutuhan. Serta yang terakhir adalah tips agar teman-teman di sini semua tetap sehat selama di kantor atau selama bekerja. Nah,
Mengapa gizi ini penting ya teman-teman, terutama bagi wanita karir dan juga eh, pekerja lainnya. Nah, ternyata kita lihat nih dari track record data penelitian Riskesdas atau riset kesehatan dasar pada tahun 2013 dan 2018. Ini memang update-nya setiap 5 tahun sekali, jadi nanti akan ada data-data terbaru. Kita lihat ternyata trennya itu meningkat untuk semua jenis penyakit degeneratif. Jadi penyakit degeneratif itu apa? Penyakit degeneratif itu disebut juga dengan penyakit tidak menular. Artinya, penyakit yang berhubungan dengan habit atau pola makan kita sehari-hari. Misalnya, di sini, penyakit kanker ini meningkat dari 1,8 sampai menjadi 1,4 menjadi 1,8. Lalu untuk prevalensi penyakit stroke meningkat dari 7 menuju 10,9. Begitupun juga dengan ginjal kronik, diabetes mellitus. Nah, diabetes ini tinggi ya. Jadi dia memang masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang menjadi perhatian khusus di Indonesia karena prevalensinya masih tinggi. Artinya kalau di tahun 2018 ini 34,1%, berarti 1 dari 3 orang di Indonesia ini mengalami diabetes mellitus. Lalu kita hubungkan dengan biaya BPJS Kesehatan untuk pengobatan penyakit tidak menular. Nah, kita lihat ternyata tertinggi itu ada di penyakit jantung. Jadi semakin eh, meningkat penyakit kardiovaskular di Indonesia prevalensinya, maka biaya pengobatan yang dikeluarkan juga akan semakin tinggi. Nah, ini ada rata-ratanya ya. Jadi memang paling tinggi itu ada di penyakit jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang ada di bab 1 Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja itu adalah setiap orang yang bisa melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan juga jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya seorang wanita dia bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa, misalnya eh, melakukan penjualan, lalu mungkin jasa mengajar atau mungkin jasa di bidang marketing atau lain sebagainya. Nah, itu berarti dia termasuk ke dalam tenaga kerja. Lalu kita bahas selanjutnya apa saja sih faktor risiko yang menjadi inisiator ya atau penyebab penyakit tidak menular. Yang pertama itu kita lihat ada paling tinggi 93,6%. Ini berdasarkan riset adalah kurangnya konsumsi sayur dan buah. Jadi masyarakat kita itu kurang konsumsi serat pangan. Lalu yang kedua adalah tingginya konsumsi gula 53,1%. Tentu ini banyak di pangan-pangan kemasan yang mungkin kita kurang aware untuk membaca label pangannya dan juga nutrition fact-nya. Lalu selanjutnya yang ketiga, merokok ya. Merokok itu 36,3%, yaitu merokok pada usia lebih dari 15 tahun. Lalu selanjutnya obesitas. Obesitas atau kelebihan berat badan. Lalu kurang aktivitas fisik 26,1%. Selanjutnya adalah tingginya konsumsi natrium atau garam. Dan yang terakhir adalah konsumsi alkohol di rentang 1 tahun terakhir. Nah, eh, kenapa sih masalah gizi ini penting ya untuk diperhatikan, terutama bagi wanita karir? Karena ketika seseorang bekerja, misalnya walaupun dia hanya, ini salah satu case ya, hanya duduk di depan laptop, ternyata banyak beberapa faktor resiko yang bisa terjadi, misalnya foggy brain atau kelelahan otaknya ya, lalu penyakit jantung, lalu ada sakit bagian leher dan juga punggung karena terlalu lama duduk. Lalu juga ada resiko diabetes mellitus, kanker kolon, dan juga degenerasi otot. Nah, hal ini disebabkan kalau misalnya kita tinjau lagi, ternyata rata-rata waktu bekerja itu sebanyak 8 sampai 10 jam per harinya atau sekitar 40 sampai 50 jam per minggu. Sehingga pekerja ini rentan mengalami kekurangan gizi maupun kelebihan gizi atau obesitas serta defisiensi zat gizi mikro. Selanjutnya, pemenuhan gizi yang baik nanti akan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja yang lebih optimal dan mencegah berkurangnya pendapatan karena misalnya eh, cuti harus istirahat atau sakit atau mungkin
bed rest, nah atau mungkin terapi penyakit tertentu, nah itu tentu akan secara ekonomi juga akan berdampak. Nah, ini adalah contohnya berdasarkan salah satu riset ya tentang insiden dan juga prevalensi dari diabetes mellitus tipe 2 dari pekerja yang ada di Swedia. Kita lihat, kalau misalnya ini ada yang pekerja, ini ini hanya untuk itu ya, case diabetes ya. Jadi banyak sekali faktor risikonya, tapi di sini adalah contoh untuk yang case diabetes di mana yang biru ini menunjukkan adalah pekerja laki-laki dan yang merah ini pekerja perempuan. Kalau di pekerja perempuan ini dia banyak resikonya misalnya di pekerja manufacturing, lalu asisten dapur, lalu cleaners, dan juga personal careers, dan lain sebagainya. Jadi memang semua profesi ini dia memiliki prevalensi untuk penyakit diabetes mellitus yang bisa terjadi. Ini riset tahun 2013. Lalu bagaimana cara kita untuk menghitung kebutuhan energi dan juga zat gizi harian agar bisa terpenuhi dengan baik sehari-hari. Yang pertama, untuk mengetahui itu semua, tentu ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu usia, karena semakin meningkatnya usia itu kebutuhan energi dan juga zat gizi individu itu akan berbeda. Tentu dari yang mulai bayi, lalu memasuki fase balita, remaja, lalu juga dewasa hingga lansia bahkan memiliki perbedaan ya terkait dengan kebutuhan zat gizinya. Yang kedua, jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan itu memiliki tingkat metabolisme yang berbeda, sehingga kebutuhan energi dan juga zat gizinya pasti berbeda. Yang ketiga, dipengaruhi juga oleh berat badan dan juga tinggi badan. Yang keempat, tingkat aktivitas fisik atau beban kerjanya seperti apa, nanti juga akan berpengaruh. Yang kelima, karena untuk pekerja wanita, maka ada kebutuhan khusus, yaitu misalnya apakah yang bersangkutan atau pekerja tersebut sedang hamil ataupun menyusui. Karena untuk ibu hamil itu kan per trimesternya ada tambahan kebutuhan ya kalori. Misalnya di trimester 1 butuh tambahan 300 kilokalori. Di trimester 2 butuh tambahan 400 kilokalori dan lain sebagainya. Sedangkan sama halnya dengan ibu menyusui itu kebutuhan cairannya jauh lebih tinggi dibandingkan ketika tidak menyusui. Dan yang terakhir adalah kondisi khusus, yaitu terkait dengan adanya penyakit tertentu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan eh, ketahui bersama dulu ya sebelum menghitung kebutuhan kalori harian, yaitu menghitung berat badan ideal. Jadi berat badan ideal ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus Broca. Rumus Broca itu bagaimana caranya? Yaitu tinggi badan dikurangi dengan 100, lalu dikurangin 10% dari tinggi badan minus 100. Misalnya tinggi Ibu Sita itu 170 cm. Sehingga berapa berat badan idealnya? Maka 170 ini dikurangi dengan 100. Ini nanti hasilnya 70 ya. Dikurangi 10% dari 70. Nah, hasilnya 69,3. Jadi, Ibu Sita ini dikatakan atau diinterpretasikan memiliki berat badan ideal jika berat badannya 69,3 kilogram. Secara kasar. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui berat badan ideal, kita harus pahami dulu konsep mengenai basal metabolic rate dan juga total daily energy expenditure. Nah, apa sih basal metabolic rate itu? Basal metabolic rate ini dia biasanya digunakan untuk menghitung kalori yang dibutuhkan oleh tubuh seseorang agar bisa menjalankan fungsi dasarnya. Jadi dia dalam kondisi diam aja tetap melakukan pembakaran kalori. Misalnya ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh, lalu mata berkedip juga ada kalori yang dibakar. Nah, lalu juga organ-organ pencernaan melakukan tugasnya masing-masing. Nah, itu termasuk ke dalam BMR. Sedangkan total daily energy expenditure, dia itu mengukur kalori total yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk melakukan semua gerakan, baik di fungsi dasar maupun fungsi gerak tambahan. Misalnya ketika seseorang
yang hanya sakit. Nah, maka nanti dia faktor aktivitasnya jauh lebih rendah ya dibandingkan dengan seorang yang beraktivitas berat. Misalkan dia merupakan pekerja di bentar, bekerja di daerah pertambangan atau mungkin dia bekerja kantoran. Nah, itu tentu kebutuhan kalorinya atau total daily energy expenditure-nya dia juga berbeda. Nah, bagaimana cara menghitung BMR? Cara menghitung BMR ini pada wanita dan juga laki-laki itu berbeda. Nah, kita fokusin di wanita ya. Jadi kalau untuk wanita ini udah rumus pakem. Cara menghitungnya adalah 655 ditambah 9,6 dikali dengan berat badan. Misalnya tadi berat badan idealnya berapa? 69,3 kilogram ditambah 1,8 dikali tinggi badan. Tinggi badannya ini dalam sentimeter. Misalnya untuk di case yang sebelumnya itu 170 sentimeter. Dan 4,7 dikurangi usia. Misalnya usianya 35 tahun. Jadi nanti kita akan tahu nih berapa BMR-nya. Lalu hasil BMR ini nanti akan dikonversi lagi atau dikalikan dengan faktor aktivitas fisik sehari-hari. Nah, faktor aktivitas fisik sehari-hari ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya, kalau misalnya si ibu jarang berolahraga, maka nanti akan dikali dengan 1,2. Maksudnya sangat jarang berolahraga. Lalu kalau misalnya jarang olahraga, misalnya olahraganya hanya 1 sampai 3 kali per minggu, maka akan dikali dengan 1,375. Lalu kalau misalnya cukup olahraganya, misalnya 3 sampai 5 kali per minggu, nanti akan dikali dengan 1,55. Misalnya sering berolahraga, yaitu 6 sampai 7 kali per minggu, nanti akan dikali 1,725. Dan yang terakhir, misalnya sangat sering olahraga, yaitu sekitar 2 kali dalam sehari. Nah, nanti dikali dengan 1,9. Nah, ketika kita udah ketemu nih total daily energy expenditure-nya, kita bisa mengira-ngira ya teman-teman, atau kita bisa mengkonversi berapa kebutuhan zat gizi makro kita. Kalau protein itu dia 15 sampai 20% dari kebutuhan energi harian kita. Jadi misalnya kita udah ngitung nih kebutuhan kalori harian kita ternyata di kisaran 1544. Maka berapa kebutuhan proteinnya? Maka 20% dikali 154 dibagi dengan 4. Kenapa harus dibagi dengan 4? Karena 1 gram protein itu setara dengan 4 kilokalori. Nanti kalau lemak, dia 1 gram lemak itu setara dengan 9 kilokalori. Dan 1 gram karbohidrat, dia akan setara dengan 4 kilokalori. Makanya nanti faktor pembaginya akan berbeda ya. Kalau protein sama karbohidrat sama. Sehingga kebutuhan protein harian yang diperlukan sebanyak 77,2 gram per hari. Lalu untuk lemak berapa? Lemak itu 20 sampai 25% energi. Jadi kita kalikan aja misalnya kita ambil 20%-nya ya. Jadi ambil batas bawah, batas atasnya kan 25. Nah, jadi dikali aja 1544 kilokalori dibagi dengan 9 kilokalori. Nanti dihasilkan atau diperoleh angka 34,3 gram. Ini asupan lemak harian kita. Dan yang terakhir untuk karbohidrat. Karbohidrat itu ada di range atau di rentang 55 sampai 65% dari kebutuhan energi harian. Misalnya 60, kita ambil tengah-tengah ya. Boleh 55, boleh 65, boleh. 60% kali 1544 dibagi dengan 4 sehingga diperoleh 231,6 gram asupan karbohidrat per hari. Nah, untuk serat pangan, kita menggunakan rata-rata dari tabel angka kecukupan gizi Permenkes nomor 13 tahun 2019, di mana rata-rata wanita itu membutuhkan untuk usia dewasa asupan serat sebanyak 25 sampai 30 gram per hari. Nah, teman-teman mungkin agak bingung ya, karena memang kita sebenarnya nggak harus secara teknis detail menghitung kebutuhan ini. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi TDEE kalkulator. Jadi kan nanti langsung muncul tuh angkanya sepaket ya. Jadi nggak apa-apa kita akan kenalan lah sedikit dengan konsep-konsep dasarnya.
Selanjutnya kita akan ketahui bersama bagaimana cara makan yang baik. Tentu ada pedoman, yaitu di mana kalau misalnya dulu kita itu mengenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Jadi makanan sehat dan bergizi itu harus ada makanan pokok, lalu ada lauk pauknya, ada buah-buahan juga, sayur, dan harus dilengkapi susu. Tapi sekarang campaign ya atau slogan ini tuh udah berbeda, udah direvisi, yaitu dengan menggunakan pedoman gizi seimbang. Ini berdasarkan Permenkes yang terbaru dan diaplikasikan hingga saat ini. Pedoman gizi seimbang ini dia berbentuk tumpeng, teman-teman. Jadi, tumpeng ini menggambarkan atau mengadaptasi dari diet diet Mediterania. Kenapa yang diadaptasi diet Mediterania? Karena ternyata usia harapan hidup masyarakat yang ada di sana itu jauh lebih panjang gitu. Jadi, pola makannya dipelajari, lalu diterapkan dan diaplikasikan dengan keberagaman pangan-pangan lokal yang ada di Indonesia. Tentu di sini juga gak hanya soal makanan saja, di sini melibatkan yang namanya aktivitas fisik nih, ada berolahraga, lalu juga memenuhi kebutuhan air atau minum ya, hidrasi tubuh, makan makanan yang beragam, ini sayurnya juga banyak ya porsinya, dan serat, dari serat, lalu protein, tentu protein hewani juga lebih di highlight di sini, dan juga adanya pembatasan gula, garam, dan juga lemak. Nah, bagaimana cara menerapkannya dalam piring makan kita sehari-hari? Kita bisa menggunakan panduan isi piring. Di panduan ini, setengah bagian dari isi piring makan kita tentu harus diisi oleh pangan sumber serat, yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Dari setengah bagian ini, sayuran dikonsumsi sebanyak 2/3 bagian piring, sedangkan buah-buahan sepertiga bagian piring. Kalau di total dalam sehari itu kita mengkonsumsi sayuran itu setidaknya 250 gram dan untuk buah-buahan 150 gram. Nah, lalu setengah sisanya diisi oleh makanan pokok dan lauk pauk. Makanan pokok di sini bisa nasi, bisa juga ubi, jagung, dan lain sebagainya. Kalau lauk pauk tentu bisa ikan, daging, lalu seafood juga bisa dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh makan siang buat teman-teman yang bekerja di kantor. Contohnya bisa menggunakan catering atau mungkin makan membawa sendiri dari rumah. Nah, kalau kayak gini kan enak ya Tupperware-nya. Jadi kita udah tahu nih skatnya mau diisi makanan apa. Nanti ini tentu ada buahnya, bisa buah pisang ini ada manggis, lalu ini ada alpukat, lalu sayuran, sayuran lalapan ya yang ini. Lalu ini juga ada pecel ya. Pecel itu juga simple kok, sehat juga ya, asal bumbu kacangnya nggak kebanyakan aja. Nah, jadi kayak sayuran rebus dikasih dengan sedikit lah bumbu kacang itu juga sudah enak, teman-teman. Ada juga yang menggunakan salad. Nah, karbohidratnya variasi bisa nasi merah campur nasi putih, lalu kentang, dan juga singkong rebus. Nah, ini proteinnya nggak kalah penting. Di sini misalnya tahu tempe dan telur, di sini pepes ayam, dan di sini udang ayam ya, ini di stew atau mungkin ditumis sedikit. Nah, agar tetap sehat selama bekerja, tentu kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, saat makan siang bisa bawa bekal sendiri dengan cara mengolah ya. Jadi sekalian untuk sarapan dan makan siang, lalu pilih makanan sehat yang disediakan baik dari catering kantor atau mungkin kalau teman-teman beli di luar, misalnya beli di kantin atau mungkin beli di dekat tempat kerja. Nah, itu pilih-pilihlah yang sehat. Lalu lakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, di mana kita harus senantiasa memastikan bahwa tempat dan juga pajanan atau penjual makanan ini bersih. Jadi makanannya diolah dengan peralatan yang bersih, lalu juga eh, akses tempatnya juga bersih. Yang ketiga dalam hal terkait dengan pemilihan snack. Pilih snack utamakan yang mengandung tinggi serat, yaitu buah dan sayur bisa berupa salad, buah-buahan potong, lalu dan lain sebagainya. Lalu kurangi juga snack-snack yang mengandung tinggi gula garam dan lemak. Kayak snack-snack kemasan seperti keripik kayak gitu. Nah, itu kalau sering-sering ya nggak bagus ya. Lalu juga
Jangan lupa terapkan untuk senantiasa mindful eating atau makan dengan penuh kesadaran. Dan yang terakhir adalah lakukan aktivitas fisik. Sesimpel yaitu ketika teman-teman jalan kaki, circle pertemanan yang mau aktif bergerak, misalnya untuk sekadar melakukan zumba bareng, lalu ponsut bareng, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di sini nggak merasa sendirian ya. Jadi kan biasanya kalau di tempat kerja itu adanya teman-teman atau sobat jajan ya. Sekali ngajakin lah teman-teman yang eh sobatnya sobat workout gitu. Jadi ya nggak apa-apa walaupun nanti suka keluar jajan bareng-bareng, tapi nanti ada sesi di mana teman-teman ini bisa saling gerak bareng atau olahraga bareng gitu. Ini adalah beberapa contoh ya teman-teman, beberapa makanan yang gampang banget kita akses karena tersedia ya dan jumlahnya juga banyak gitu. Disebutnya sebagai hidden calories, sugar and fat. Misalnya perbandingannya, kalau teman-teman makan jeruk ya, buah jeruk satu buah dan jus jeruk kemasan. Nah ini tentu energinya beda, seratnya juga beda ya, gulanya apalagi. Satu kemasan ini gulanya 24 gram. Artinya kalau teman-teman sehari minum 2 kotak, ini udah memenuhi konsumsi batas maksimal gula harian, di mana maksimal itu untuk konsumsi gula adalah 50 gram per hari. Nah, ini lagi ada pisang kukus dan keripik pisang. Kalorinya jauh. Kalori keripik pisang ini bisa 5 kali lipat ya, walaupun sama-sama 100 gram yang kita makan. Lalu juga gulanya tentu karena buat bikin keripik pisang kan harus disalib gula. Jadi kita bisa mengkonsumsi gula 35,3 gram satu porsinya. Sedangkan kalau kita makan pisang rebus ya kita nggak ada gula tambahannya, cukup gula fruktosa yang emang ada di buahnya aja. Nah, selanjutnya eh ada es teh manis dan air putih. Ini air putih, air putih ya. Makanya kenapa dianjurkannya dari Kemenkes itu minum air 2 sampai 2,5 liter per hari. Lalu selanjutnya ada bakwan jagung dan juga jagung rebus. Nah, kalorinya jauh, proteinnya yang nggak jauh beda, karena memang masih sama-sama jagung. Lalu gulanya berbeda tentu teman-teman, karena ini juga lemaknya beda ya, karena kan dia diprosesnya di frying, jadi dia lebih banyak menyerap lemak gitu. Kalau sesekali nggak apa-apa, tapi dalam jumlah yang berlebihan sebaiknya tidak dilakukan. Nah, selanjutnya ada kacang rebus dan kacang kemasan. Kalorinya tentu lebih tinggi kacang kemasan. Begitupun dengan lemak dan juga karbohidratnya. Baik, demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Haira ya. Nanti kita akan sharing bareng-bareng. Terima kasih. Oke, terima kasih, Wassalamualaikum Kak warahmatullahi Shalin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita semua sudah tahu ya teman-teman kalau misalnya apa yang harus kita penuhi supaya performa kita meningkat, lalu kinerja juga meningkat dan pastinya cuan juga ikut meningkat. Katanya sih kalau kita sudah memperhatikan kebutuhan diri, itu nanti hal-hal yang seperti itu, seperti penghasilan ataupun cuan itu juga mengikuti kita yang sudah memprioritaskan diri sendiri itu otomatis. Karena apa? Karena ketika kita sehat, kita jadi semangat untuk bekerja pastinya dan lebih produktif lagi. Seperti itu Sobat Lisip. Mungkin Sobat Lisip di sini ada yang ingin bertanya karena kan sangat kompleks sekali ya ibu pekerja itu. Ibu rumah tangga juga sebenarnya kita kan juga bekerja di rumah kan, juga butuh tenaga lebih untuk mengerjakan aktivitas rumah tangga. Itu pun juga kita tetap harus menjaga itu. Gitu teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya atau mau sharing? Oke, mungkin sedang berpikir ya, Coach mau nanya apa nih ya gitu. Mumpung aku lagi sama Coach Olive nih, ahli gizinya gitu. Coach Olive mungkin aku akan bertanya sedikit. Nah, kita kan biasanya lagi-lagi nih agak tergantung ya sama kopi nih untuk supaya lebih semangat. Nah,
kopi ini sebaiknya dikonsumsi jam berapa? Apakah ada waktunya? Ataukah misal kita lagi lemes sore hari kita juga boleh minum kopi? Atau hanya pagi aja nih boleh minum kopi? Bingung. Oke, sebenarnya nggak ada batasan ya Mbak Haira untuk maksudnya batasan dalam ini batasan waktu untuk kapan kita Mhm, mengkonsumsi kopi. Tapi mhm. emang idealnya yang pertama jangan dalam keadaan perut kosong. Terutama Oh, buat teman-teman yang punya penyakit lambung dan GERD ya. Nah, itu nggak bagus. Yang kedua, kondisi anemia dan peningkatan kebutuhan zat besi, misalnya ibu hamil, ibu menyusui. Karena kopi ini kan ada kafein. Kafein juga dia mengikat zat besi ya. Kalau berlebihan ya juga nggak baik gitu. Apalagi dibarengi dengan konsumsi makanan-makanan tinggi zat besi kayak daging, lalu kuning telur. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi teman-teman bisa konsumsi pagi, siang, atau mungkin sebelum olahraga ya, lumayan buat menaikkan hormon endorfin jadi nanti olahraganya lebih apa namanya semangat lebih melek gitu asalkan teman-teman tahu batasannya bahwa maksimal itu nggak boleh lebih dari 49 miligram kafein per hari atau lebih dari 2 cangkir per harinya. oke, kalau sedang haid nih coach, tapi kita mungkin lagi butuh energi lebih kan ya dari kopi dan tentunya makanan, kan kita juga butuh sesuatu yang membangunkan semangat kita nih coach untuk dalam bekerja ketika haid. Boleh Oke, kah? boleh tapi jangan jeda waktunya jangan deket dengan konsumsi TTD atau makanan sumber zat besi Mbak Ira. Jadi biar nggak terikat gitu ya nanti zat besinya oleh kafein. Oke, jadi kira-kira sarapan jam 7, minum kopinya jam 10 gitu ya, Ya, oke. idealnya. Nanti zat besinya sebelum tidur kayak gitu. Oke. Tidur Ya, malam maksudnya. teman-teman. Untuk pecinta kopi nih, didengarkan saran Coach Olive tadi, boleh kita tetap konsumsi kopi karena apa ya, bekerja tanpa kopi itu seperti hilang inspirasi dan kekuatan. Bener nggak, teman-teman, pastinya? Jadi selain makanan bergizi juga kita harus perhatikan apa yang kita konsumsi. Biasanya kalau ibu bekerja tuh senangnya sama kopi gitu. Lalu mungkin gulanya juga kita perhatikan, kemudian susunya juga kita perhatikan gitu. Jangan sampai gulanya lebih banyak dari konsumsi harian kita. Seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Kalau misalnya belum ada, aku akan kesimpulan dulu deh sedikit ya. Nah, Sobat Liski tadi sudah kita dengarkan